placebo is usually thought about as a fake medicine, a sugar pill or saline injection. In fact, that's wrong. What the placebo effect is people getting better without active ingredients. So the question is, why do people feel better? Bukan saya yang bilang, percaya atau tidak, studi menyebutkan jika sepertiga pasien mengalami kesembuhan dari penggunaan obat-obatan palsu karena efek placebo. Meta-analisis lain menemukan bahwa 79% pasien depresi yang menerima placebo tetap sehat dibandingkan dengan 93% dari mereka yang menerima antidepresan sungguhan. Bahkan studi terbaru di Public Library of Science One menunjukkan bahwa placebo masih bekerja ketika orang tahu mereka menerima pil tanpa bahan aktif sama sekali. Placebo effect adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dari obat, perawatan, dan terapi palsu yang sama sekali tidak memiliki properti yang menyembuhkan, tetapi dapat membuat orang merasa lebih baik. Para ilmuwan dan riset di dunia kesehatan dalam setengah abad terakhir telah membuktikan tanpa keraguan jika efek placebo dapat menyembuhkan pikiran dan tubuh manusia. Di video ini, kita akan berkenalan dengan placebo effect. Saya akan coba menjelaskan bagaimana efek placebo bekerja dan cara kita memanfaatkannya. Selain itu, saya juga akan menunjukkan korelasinya dengan jimat, susuk, pelet, dan pengobatan palsu dalam dunia perdukunan, serta pelajaran penting yang dapat kita petik darinya. Mari kita mulai. Alkisah, 3 bayi perempuan dilahirkan pada Jumat Keramat, tanggal 13, di Rawa Okefenokee. Bidan yang membantu proses kelahiran, kemudian memberitahu setiap orang tua bayi bahwa itu adalah hari yang terkutuk. Bayi pertama katanya akan meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-16. Bayi kedua akan meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-21. Dan bayi ketiga sebelum ulang tahunnya yang ke-23. Lalu sebagaimana ramalan sang bidan, bayi pertama meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-16 akibat kecelakaan. Bayi kedua, yang begitu takut dengan ramalan, memutuskan untuk pergi dengan seorang teman untuk merayakan akhir dari kutukan pada hari ulang tahunnya yang ke-21. Dia kemudian terbunuh oleh peluru nyasar saat memasuki sebuah kedai minuman. Sementara itu, bayi ketiga yang mengetahui apa yang terjadi dengan kedua bayi lainnya, memutuskan pergi ke rumah sakit sebelum ulang tahunnya yang ke-23. Ia meminta para dokter untuk memastikan keselamatannya. Tapi di malam kedua menjelang ulang tahunnya, ia mengalami hiperventilasi dan berkeringat sangat banyak, lalu sekarat dan meninggal dunia. Otopsi yang dilakukan para dokter kemudian menunjukkan beberapa gangguan fisiologis yang serius, namun mereka setuju bahwa teror mungkin telah mempercepat kematiannya. Penyebab langsung kematiannya adalah hipertensi pulmonal primer yang digambarkan oleh seorang dokter sebagai gangguan pembuluh darah yang cukup langka di paru-paru. Dokter mengatakan bahwa tidak banyak yang dipahami tentang penyakit ini. Kisah tadi diceritakan dalam literatur medis dan disebut sebagai nocebo effect. Di dunia kedokteran, efek nocebo adalah suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tidak menyebabkan rasa sakit membuat seseorang mengalami rasa sakit akibat kepercayaan atau persepsi mengenai suatu hal. Efek nocebo menunjukkan bagaimana pikiran dan persepsi yang negatif, meski itu tidak nyata, nyatanya dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada seseorang. Inilah mengapa overthinking, seni memikirkan masalah yang tidak ada, dapat berakibat sangat buruk bagi kita. Sebaliknya, efek placebo merupakan suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tidak menyembuhkan membuat seseorang mengalami kesembuhan. Di lingkungan medis, placebo seringkali disebut sebagai obat kosong karena tidak mengandung bahan aktif yang mempengaruhi kesehatan sama sekali. Placebo dapat berupa tablet, kapsul, atau cairan suntik, namun kandungan sebenarnya hanyalah tepung, gula, atau larutan garam, bahkan mungkin hanya air putih. Meski hingga hari ini alasan mengapa efek placebo dapat terjadi masih belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor diketahui turut berperan dalam menyebabkan fenomena ini. Sugesti adalah salah satunya. Sugesti pikiran atau dukungan psikologis berperan dalam munculnya efek placebo. Dalam lebih dari 3.500 studi kasus yang ada di literatur medis, bukti-bukti penting mengenai placebo telah dicatat dengan baik. Bagaimana kanker stadium 4 menghilang, HIV positif menjadi negatif, penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit tiroid, autoimun, semuanya sembuh.
Well, sesungguhnya kedua efek tersebut merupakan jawaban atas semua kejanggalan dan hal-hal tak masuk akal yang sulit dijelaskan dengan nalar. Bahwa pikiran dan tubuh bekerja secara beriringan dan pikiran dapat mengontrol tubuh untuk memberikan dampak yang begitu dramatis. Inilah alasan mengapa para dukun dapat menyembuhkan para pasiennya hanya dengan jimat, susuk, pelet, pengobatan, dan jampi-jampi palsunya. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana cara untuk menggunakan efek placebo yang dapat memberi keuntungan bagi diri kita, serta pelajaran penting dari para dukun palsu. Apa yang kamu percaya, apa yang saya percaya, apa yang kita percaya, itu merupakan hal yang sangat penting. Menghadapi masalah dengan mempercayai bahwa kita dapat melakukannya dan menghadapinya dengan pikiran yang penuh keraguan-raguan akan memberikan dua output yang sama sekali berbeda. Tentu ini bukan tentang menyelesaikan masalah hanya dengan berpikir positif dan berharap semuanya akan selesai tanpa melakukan apapun. Ini adalah tentang bagaimana kita mengambil pilihan dengan sikap optimis, mempercayainya, dan meyakini hal terbaik akan terjadi saat kita berusaha untuk menyelesaikannya. Adalah hal yang penting bagi kita untuk menerima kondisi yang kita alami, entah itu sakit, gagal, rugi, apes, dan sejenisnya. Namun yang tak kalah penting bagi kita adalah untuk percaya jika itu semua dapat kita atasi dan selalu punya jalan keluar. Menjadi positif bukan untuk berlari, tetapi digunakan untuk beraksi. Placebo memang tidak dapat menyelesaikan segala macam hal, tetapi ada banyak hal yang dapat diatasi dengan placebo. Sebaliknya, nocebo tidak memperburuk semua hal, tetapi ada banyak hal yang dapat dirusaknya. Di dunia psikologi, efek placebo bekerja dengan merangsang pikiran dengan hal-hal yang positif sehingga akan memberikan peningkatan mood psikologis. Hubungan pikiran dan tubuh yang begitu erat membuat bagaimana kita menyerap dan mengelola sesuatu menjadi sangat penting. Penelitian telah membuktikannya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, riset menunjukkan jika sudut pandang berperan jauh lebih penting ketimbang tekanan darah, level kolesterol, kebiasaan merokok, berat badan, bahkan jumlah olahraga. Dalam berbagai aspek, otak dan tubuh bahkan tidak mengetahui perbedaan antara mengalami sesuatu yang nyata atau hanya memikirkan pengalaman tersebut di dalam benak kita. Mengacukan efek placebo berarti merendahkan kemampuan internal diri kita sendiri. Maka tidak ada ruginya untuk bersikap lebih optimis. Para dukun memang menyebalkan. Mereka kerap menyebarkan kebohongan yang memberikan efek nocebo, lalu mengobatinya dengan efek placebo yang tak jarang menyembuhkan. Meski tidak dapat dibandingkan, namun dalam banyak sisi, layanan medis dan ucapan kita tidak kalah menyedihkan. Dalam hal ini, kita mungkin harus belajar dari para dukun tentang bagaimana menangani pasien dengan memberi pengharapan untuk meningkatkan efek placebo yang menguntungkan. Banyak orang sakit pergi ke dukun untuk menghindari biaya mahal serta prosedur yang ribet dan bertele-tele di rumah sakit. Tak sedikit yang kemudian beralih ke dukun karena trauma dan ketakutan dengan diagnosa serta vonis medis yang diberikan. Penanganan rumah sakit dalam berbagai skala telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Industri kesehatan seharusnya jadi garda terdepan dalam hal memperlakukan pasien secara lebih manusiawi dan berorientasi pada pelayanan, bukan sekedar bisnis yang mementingkan obat-obatan serta penggunaan mesin-mesin yang canggih untuk meraup keuntungan. Dan sebagai seorang teman, kolega, anggota keluarga, pasangan, saudara, hendaklah kita selalu berkata yang baik, sebab lidah memang tak bertulang, tetapi ia tak kalah tajam jika digunakan. Maka inilah pengingat bagi kamu dan saya. Jika kita tak mampu berkata yang baik-baik, maka memang lebih baik bagi kita untuk diam. Saya, Rianto Astono.